semua, apa kabar? Sehat bukan? Pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Pastikan sebelum belajar kamu telah berdoa terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Ya, karena ini masih situasi pandemi COVID-19, jadi kita masih belajar dari rumah. Ibu saja yang akan membaca teks percakapannya. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Jadi, begitulah tadi cara menjaga kebersihan rumah. Kemudian, coba temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, bagian bawah dari ruangan. Ini sudah dijawab di sini ya. Ada kata lantai. Soal nomor 2, tingkap. Coba kamu carilah kata yang sama maknanya dengan tingkap. Ternyata jawabannya ada di sini, yaitu jendela. Berikutnya, tempat udara dapat keluar masuk, yaitu sama maknanya dengan ventilasi. Jadi, lain kali bila kamu menemukan soal seperti ini, kamu pasti sudah tahu cara mengerjakannya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Jadi teks bacaan ini untuk memperjelas cara-cara kita menjaga kebersihan rumah. Tadi dikatakan lantai, langit-langit, dan dinding rumah harus dibersihkan setiap hari. Begitupun dengan kamar tidur. Pakaian yang kotor diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur karena kamar mandi yang licin berbahaya untuk kita ya nak ya. Jadi lantai kamar mandi kita sikat dan baknya kita kuras supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk.
Begitulah beberapa cara untuk menjaga kebersihan rumah. Berikutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Apakah kamu mengerti masing-masing isi gambar tersebut? Tentu saja, kita bisa mengerti isi gambar ini, bukan? Ya, yang pertama, adik Dayu sedang membersihkan kaca jendela. Dia membersihkan debu yang menempel pada kaca jendela. Berikutnya, ayah sedang menguras bak mandi. Ya, dengan begitu jentik-jentik nyamuk akan hilang karena airnya akan berganti. Selanjutnya ada Dayu sedang mengepel lantai. Dan yang terakhir, ibu sedang membersihkan langit-langit rumah. Kita lanjut pelajaran kita. Ayo mengamati. Dayu dan keluarga sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Coba kamu amati gambar kebersamaan Dayu dengan keluarga. Ya, Dayu dan keluarga sedang menonton televisi bersama-sama. Lalu berikutnya ada ayah sedang mengajari Dayu dan adiknya. Mereka belajar bersama. Berikutnya keluarga Dayu sedang makan bersama. Dan yang terakhir Dayu dan adiknya sedang bermain atau latihan menari bersama-sama. Inilah contoh kebersamaan dengan keluarga yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita harus menjaga kebersamaan dalam keluarga. Dengan begitu, keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Kita lanjut pelajaran kita. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Di sini ada pertanyaan, apa isi teks di atas? Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks? Jadi dari teks di atas tadi kita belajar bahwa pekarangan rumah harus selalu dijaga kebersihannya. Kita lanjut pelajaran kita. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Kemukakan pendapatmu tentang isi gambar. Jadi di sini kamu bisa lihat ada 3 gambar. Gambar yang pertama, Dayu dan ibu sedang membersihkan pekarangan rumah. Berikutnya ada adik Dayu yang sedang merapikan bunga. Gambar yang ketiga, ayah sedang membersihkan selokan. Selokan itu sama artinya dengan parit. Jadi kalau selokan bersih, air tidak akan tersumbat. Air dapat mengalir dengan lancar. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar konblok. Ya, konblok ini yang ada pada dinding. Ini kamu bisa lihat di sini anak ya. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar.
Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Ya, pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar sisi, sudut, dan titik sudut. Apakah kamu masih ingat? Oke, jadi kita akan kembali mempelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Kamu bisa lihat di sini, sisi konblok ada 6. Ini yang menjadi sisinya ya nak ya. Nah, sisi itu adalah garis atau daerah yang membatasi bangun datar. Jadi ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu berikutnya sudut. Sudut adalah perpotongan antara dua sisi. Ini dia. Ini sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya ada titik sudut, yaitu titik potong. Inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi segi 6, banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6, dan banyak titik sudutnya ada 6. Berikutnya kita lanjut. Tugas untukmu di hari ini. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Lihat di sini ada segi 5. Kamu hitung berapa banyak sisinya, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Di sini ada 5 bangun datar. Inilah yang menjadi tugasmu yang pertama di hari ini. Lalu tugasmu selanjutnya, amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap benda. Jadi di sini diberi contoh ubin. Ubin ini sama dengan keramik ya nak ya. Jadi keramik itu yang biasa di lantai itu sama artinya dengan ubin ya. Banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya ada 4. Maka bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Kamu coba lihat nama-nama benda yang ada di rumahmu. Bisa berbentuk segi 4, segi 5, atau segi 3. Kamu tuliskan nama bendanya. Di sini sudah diberitahu satu benda, jadi tugasmu mencari 5 benda lagi. Lalu kamu isi berapa sisinya, sudutnya, titik sudutnya. Lalu apa bentuk bangun datar atau benda tersebut. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian kamu. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat.